Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Oktari dengan NIM 2301050420 dari Rombel I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar yang memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran yang tidak memperdulikan karakteristik perkembangan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar yang memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik itu merupakan fondasi penting dalam meningkatkan dan menciptakan proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Pada usia sekolah dasar, anak-anak itu berada dalam masa perkembangan kognitif operasional konkret yang sesuai dengan teori Piaget, serta berada dalam tahap belajar sosial menurut Erikson. Hal ini berarti mereka belajar paling baik melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan kegiatan yang sesuai dengan dunia nyata mereka. Nah, dalam pembelajaran memperhatikan karakteristik ini, guru akan merancang kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Misalnya, pada siswa kelas rendah yaitu kelas 1-3, pembelajaran banyak menggunakan pendekatan yang seperti bermain, bercerita, bernyanyi, menggambar, serta aktivitas motorik yang menstimulasi otak dan tubuh anak secara seimbang. Lalu, guru juga memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk bertanya, mencoba, dan bekerja sama dengan teman. Selain itu, penggunaan media konkret seperti benda nyata, gambar, atau alat peraga itu sangat membantu anak untuk memahami konsep dengan lebih mudah. Nah, dalam penilaian pun, guru tidak hanya berfokus kepada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar dan perkembangan siswa serta karakter siswa. Sebaliknya, pelaksanaan pembelajaran yang tidak memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik itu dapat menghambat proses belajar dan mengurangi motivasi anak. Misalnya, guru menyampaikan materi dengan metode ceramah terlalu lama tanpa melibatkan aktivitas fisik atau interaksi. Guru mungkin juga memberikan tugas yang terlalu sulit atau terlalu abstrak, seperti soal-soal hafalan yang panjang dan belum sesuai dengan kemampuan berpikir anak-anak. Selain itu, guru bisa saja menerapkan disiplin yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologi siswa, seperti memarahi anak di depan kelas atau memaksakan standar tinggi tanpa memberi bimbingan yang sesuai. Baik, lalu dalam situasi seperti itu, anak-anak bisa menjadi bosan, tertekan, tidak percaya diri, bahkan mengalami ketakutan dalam belajar. Nah, akibatnya bukan hanya capaian akademik saja yang menurun, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional anak itu akan menjadi terganggu. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan dasar yang seharusnya menumbuhkan potensi anak secara utuh dan seimbang. Malah menjadi menurun. Oleh karena itu, penting bagi guru sekolah dasar untuk memahami betul tahap perkembangan peserta didik dan menjadikannya dasar dalam merancang proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif, tetapi juga membentuk karakter kemandirian, rasa ingin tahu, dan kecintaan anak terhadap proses belajar itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.